setelah lepas dari PDIP, kemana Gibran akan berlabuh? Karena apakah kuat pengaruh Gibran ketika menjadi wakil presiden tanpa partai politik di belakangnya? Masih bersama kita, Pak Erwin Aksa, Bang Tuedi Ginting, dan juga Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, kalau misalkan tadi meminjam kata dari Pak Ujang Komarudin soal Gibran harus mandiri agar tidak jadi ban serepnya Prabowo. Apa yang harus dilakukan oleh Gibran agar tidak jadi ban serepnya Prabowo nih menurut Anda, Mas Burhan? Secara konstitusional, Wapres itu tidak punya kewenangan yang tinggi ya, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Dasar 45. Tetapi saya paham maksud yang disampaikan oleh Pak Ujang. Ada saran Mas Gibran punya semacam posisi tawar yang cukup lumayan kalau misalnya beliau punya partai politik. Nah, pertanyaannya, partai politik yang ada menyediakan tanda kutip semacam kompensasi posisi seperti apa? Kalau hanya sekedar sebagai pengurus atau anggota apalagi tanpa kewenangan yang tinggi, tentu juga tidak punya nilai besar buat Mas Gibran untuk masuk ke partai yang bersangkutan. Kecuali misalnya dia masuk ke dalam suatu partai dengan kewenangan yang besar, punya remote control. Dan ini juga berlaku buat Pak Jokowi. Karena bagaimanapun Pak Jokowi presiden pertama di mana presiden setelah nanti menyelesaikan masa jabatannya, beliau tidak punya partai politik. Ini berbeda dengan Gus Dur, ya, dengan PKB-nya, Pak SBY dengan Demokratnya, dan Ibu Mega dengan PD Perjuangannya. Jadi ini baru kali pertama. Dan biasanya kalau misalnya tidak punya cantolan partai politik, itu memang secara posisi tawar agak merepotkan. Nah, tetapi pertanyaannya partai politik yang mana yang mampu memberikan semacam tanda kutip barter ya, yang setimpal buat Pak Jokowi atau Mas Gibran untuk berkiprah setelah 2024 ya, pasca 20 Oktober nanti. Nah, ini yang sampai sekarang belum jelas. Dan karenanya sepertinya Mas Gibran masih wait and see, karena memang belum ada tawaran yang Mas Burhan, jelas. Jadi kalau untuk saat ini memang posisi tawar Gibran masih kuat karena masih ada Jokowi di belakangnya. Tapi setelah pelantikan nanti itu bisa lain ceritanya. Itu. Jadi poin saya di situ. Jadi sekarang Pak Jokowi masih menjadi presiden. Oke. Baik. Bang Tuedi, bagaimana Anda melihat soal ini? Kalau sekarang masih ada Jokowi di belakang Gibran kuat, tapi setelah pelantikan... Setelah itu apa yang bisa menjadi semacam bargaining position buat Mas Gibran? Oke. Salah satunya adalah approval rating sebagai cawapres. Apakah lebih tinggi dibanding Kiai Ma'ruf Amin sekarang atau tidak? Populer atau tidak? Yang berikutnya misalnya apakah punya cantolan partai politik atau tidak? Nah, itu salah satu yang bisa menjadi semacam pertimbangan buat Mas Gibran untuk memutuskan apakah akhirnya berlabuh ke partai atau tidak. Oke, Bang Tuedi, kalau saat ini posisi tawar Gibran kuat karena masih ada sosok Jokowi, tapi setelah pelantikan belum tentu. Bagaimana Anda melihat soal ini, Bang Tuedi? Yang pertama adalah Mas Gibran adalah figur anak muda yang punya kepemimpinan dan track record kinerja yang sangat baik. Sehingga kami sangat berkeyakinan sebagai wakil presiden terpilih akan mampu melakukan kerja-kerja bagi bangsa ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sama-sama mengetahui bersama bahwa Pak Prabowo juga sudah berkomitmen dari awal akan memberikan porsi kinerja yang besar kepada Mas Gibran. Saya kira kolaborasi antara Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menjadi kepemimpinan tinggal lembar buat Indonesia yang mampu membangun bangsa Indonesia lebih maju. Sehingga dari demikian, saya sangat pesimis bila ada isu yang akan memprediksi Mas Gibran menjadi ban serep dalam pemerintahan yang baru nanti. Begitu. Saya optimis bahwa Mas Gibran dan Pak Prabowo akan sama-sama menonjol kinerjanya di hadapan publik dan di pemerintahan. Oke, gitu, Mas. Pak Erwin, bagaimana apa yang ditawarkan Golkar kepada keluarga Jokowi, kepada Jokowi dan juga Gibran? Ya, saya kira kita menunggu saja keputusan, kan ada di keluarga Pak Jokowi sendiri ya. Bagi Golkar kita akan sangat terbantu dan mendapatkan suatu tokoh besar seperti Pak Jokowi yang endorsementnya tinggi kepada sebuah partai atau tokoh ya, dan popularitasnya tinggi atau ratingnya tinggi. Jadi itu akan membuat Golkar juga memiliki nanti kekuatan yang baik ke depan di 5 tahun yang akan datang. Soal posisi, misal posisi ketua umum itu yang jadi pertimbangan, Pak Erwin?
ketua umum syaratnya tidak gampang ya, tidak mudah. Butuh perubahan apa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan itu membutuhkan energi yang besar ya, tidak Oke. mudah untuk dilakukan. Tetapi banyak posisi-posisi ke depan ya, bisa dewan-dewan penasehat dan sebagainya. Tapi sekali lagi kemana Pak Jokowi akan berlabuh ya? Apakah beliau ingin berkarir di politik 5 tahun ke depan? Demikian juga Mas Gibran. Karena ini juga kesempatan buat Mas Gibran 5 tahun ke depan kan juga tentunya memperlihatkan kinerjanya, dan 5 tahun yang akan datang akan dinilai lagi oleh masyarakat. Ya, saya kira pasti partai politik sebagai alat untuk mendapatkan tiket itu penting sekali. Jadi kita lihat aja, buat Golkar kita menunggu bagaimana keputusan Pak Jokowi. Pak Jokowi juga belum pernah merespon ya bagaimana sikap politik beliau setelah PDP kemudian tidak menganggap lagi Pak Jokowi sebagai anggota PDP. Jadi kita menunggu aja. Mas Burhan, untung ruginya bagaimana Gibran Rakabuming Raka sebagai anggota parpol atau tidak ketika nanti menjadi wakil presiden? Sebenarnya tadi saya sudah indikasikan ya, keuntungannya kalau misalnya Mas Gibran tidak terafiliasi kepada partai politik, itu beliau lebih lincah dalam bergerak karena tidak terkoneksi atau terafiliasi dengan satu partai, dan akseptabilitasnya baik di tingkat elit maupun di tingkat publik bisa lebih tinggi karena dia tidak dikotak-kotakan bajunya ke salah satu partai saja. Jadi tingkat penerimaan terutama di kalangan partai pendukung Pak Prabowo itu lebih luas kalau tidak diperkecil ya ruang geraknya, terkoneksi menjadi salah satu aktivis partai tertentu. Nah, tetapi kekurangannya kalau tidak punya partai adalah tidak ada satupun kekuatan politik formal yang akan memproteksi Mas Gibran secara politik secara total. Karena beliau bukan bagian dari keluarga besar partai politik tertentu. Beda kalau misalnya dia terafiliasi dengan satu partai tertentu, kalau misalnya ada persoalan terkait dengan kontestasi politik dengan elit tertentu atau dengan pihak lain, maka dia akan mendapatkan proteksi politik secara maksimal. Nah, kalau misalnya menjadi pemain non-partisan, maka satu-satunya yang bisa menjadi penguat bargaining position Mas Gibran adalah popularitas di tingkat publik. Nah, kalau misalnya popularitas publik tidak maksimal, saat yang sama juga tidak punya cantolan politik, itu kerugiannya menjadi ganda. Nah, itu kekurangan kalau misalnya Mas Gibran tidak menjadi bagian dari keluarga besar partai politik tertentu. Jadi ada plus minusnya. Partai politik apa yang menurut Anda harus diambil oleh Gibran Rakabuming Raka, dan kapan momen yang tepat Gibran untuk bisa bergabung dengan partai politik, Mas Burhan? Lagi-lagi trade off-nya itu harus dihitung sama Mas Gibran. Kalau misalnya Mas Gibran merasa trade off-nya itu lebih positif kalau bergabung dengan partai politik, nah pertanyaan yang perlu dikejar berikutnya adalah apa yang ditawarkan oleh partai politik yang ingin menarik Mas Gibran. Apakah posisi sebagai ketua umum, apakah posisi sebagai wakil ketua umum, apakah posisi sebagai ketua Bapilu, itu sangat menentukan buat Mas Gibran untuk mengambil tawaran tadi. Sebab kalau misalnya tawarannya tidak cukup meyakinkan untuk Mas Gibran masuk, itu juga tidak terlalu banyak gunanya kalau Mas Gibran terlibat dalam satu partai politik. Jadi misalnya nih ya, Bang Erwin menawarkan Mas Gibran masuk, kalau misalnya Munas Partai Golkar memberikan satu tawaran yang menggiurkan, yang memberi kewenangan besar buat Mas Gibran untuk ikut terlibat dalam dalam proses pengambilan keputusan internal partai, mungkin Mas Gibran akan serius mempertimbangkan. Kalau tawarannya bagus pasti diambil ya. Oke. Betul. Kami tangkap. Terima kasih Mas Burhan untuk pandangannya. Terima kasih juga Pak Heru Aksa dan juga Bang Toedi Ginting untuk waktunya di Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih Bang Erwin. Terima kasih Bang Erwin. Saudara, Kompas Petang akan kembali, hadirkan saya Cynthia Rompa. Silakan Cynthia.